Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis hukum, hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum. Hadis yang akan pertama kita baca adalah hadis tentang tata cara berwudu. Kita akan membaca dari kitab syarah dari Abu Daud, yaitu yang dikarang oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babu sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif, semoga Allah merahmatinya, bab ini adalah bab tentang sifat wudu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Hilwani. Kemudian dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak. Akhbarana Muammar. Kemudian dia Abdul Razak berkata, telah menceritakan kepada kami Muammar an Zuhri, dari Zuhri an Atha, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, an Humran bin Abban, dari Humran bin Abban, maula Utsman bin Affan, budak dari Utsman bin Affan. Qala, beliau berkata, Ra'aitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tawaddu'ah. Saya melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tawaddu'ah. Beliau berwudu, fa afraga ala yadayhi salasan. Kemudian beliau mencuci dengan air atas tangannya salasan 3 kali. Fa ghasalahuma. Kemudian mengambil air ala yadayhi atas tangannya salasan, fa ghasalahuma. Kemudian mencuci tangannya dengan air itu. Summa tamat madah, kemudian berkumur-kumur, wastansara, dan istinsar itu memasukkan air ke hidung. Tamat madah, kumur-kumur, wastansara, dan istinsar. Summa ghasala wajhahu salasan, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa ghasala yadahu yumna, kemudian membasuh tangan yang kanan, ilal mirfaq, sampai siku, salasan 3 kali. Summal yusra, kemudian yang kiri, misla dzalik 3 kali juga. Jadi kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Summa masahu ra'sahu, summa masaha ra'sahu, kemudian beliau membasuh kepalanya. Summa ghassala qadamahu al-yumna salasan, kemudian membasuh kakinya yang kanan 3 kali. Summal yusra, kemudian yang kiri, misla dzalik 3 kali juga. Summa qala, kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithla wudu'i hada. Beliau berwudu seperti wudunya saya ini. Summa qala, kemudian beliau berkata, Man tawaddu'a mithla wudu'i hada. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddis fihi ma nafsahu, yang dia tidak berbicara di antara salat dan wudu itu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Selanjutnya ini adalah syarah dari beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Beliau mengatakan, wa hadza fihi bayan kaifiyatil wudu. Maka bab ini adalah penjelasan tentang cara berwudu. Wa annal ghusla yakunu salasan. Maka pembasuhan dalam wudu itu ada 3 kali. Wa idza kana qama minan naumil lail yaghsiluhuma qabla al-wudu salasan. Apabila ada seseorang yang bangun tidur di malam hari, maka sebelum dia menyentuh air harus membasuh tangannya dahulu 3 kali.
Sawa'un kana minal ina au minas sonbur au min ghairihi. Baik dia mencucinya di dalam wadah atau dari sonbur atau dari selainnya. Jadi bagi orang yang berwudu disunnahkan untuk kemudian mencuci tangannya terlebih dahulu 3 kali. Terutama apabila dia bangun dari tidur. Sebelum digunakan untuk berwudu tangan itu untuk mengusap wajah, sebaiknya dicuci dulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tangan itu. Karena ketika tidur kita tidak tahu tangan itu menyentuh apa begitu ya. Kalau menyentuh najis maka bisa najis. Makanya disunahkan sebelum berwudu tangannya dibersihkan dulu. Sawa'un istaiqadha minan naumil laili aw lam yastaiqidh, baik itu setelah bangun di malam hari ataupun ketika tidak terbangun. Artinya dalam keadaan terjaga, disunnahkan untuk dicuci dulu tangannya. As-sunnah ayyagsilahuma salasan, maka termasuk dari sunnah mencuci tangan itu 3 kali. Wa akmalul wudu ghuslu kulli udwin salasan. Sempurnanya wudu, akmalul wudu ghuslu kulli udwin salasan adalah membasuh setiap anggota itu 3 kali. Awalan ghuslu yadaihi salasan. Yang pertama adalah membasuh tangannya 3 kali, summa tamatmadha salasan, kemudian berkumur-kumur 3 kali juga sunnahnya. Wastansyaqa salasan, kemudian menghirup air melalui hidung 3 kali. Wa ghasala wajhahu salasan, dan kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Wa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq salasan, membasuh tangan kanan 3 kali sampai ke siku. Kemudian yang kiri juga 3 kali sampai siku juga. Wa mashabi ra'si, kemudian dia membasuh kepalanya. Wa ghasala rijlahi, kemudian mencuci kakinya yang kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Ini adalah sempurnanya seseorang berwudu. Jadi dilakukan 3 kali, namanya at-taslis. Hadza akmalul wudu, maka ini adalah sempurna wudu. Wa huwa at-taslis, maka disebut taslis, membuat setiap basuhan itu 3 kali. Fi kulli udwin ma'adar ras, setiap anggota badan selain kepala. Jadi selain kepala itu dibasuh 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, kepala 3 kali, seperti itu. Itu sempurnanya. Wa yajuzu ayyagsilahuma marrataini, dan boleh mencuci 2 kali. Al wajhu marratain, wajah 2 kali. Al waliyad marratain, tangan 2 kali. Wal udhunahu marratain, dan telinganya 2 kali. Wa rijlahu marrataini, dan kakinya 2 kali. Boleh 2 kali. Wa yajuzu ayyagsilahuma marrah, dan boleh juga mencuci 1 kali. Al wajhu marrah, misalkan wajahnya 1 kali. Wal yaddu marrah, dan tangannya 1 kali. War rijlu marrah, dan kakinya 1 kali. Wa yajuzu ayyakun mukhalifan, boleh juga berbeda-beda, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu maksudnya. Mukhalifan itu maksudnya bilangannya nggak tetap, ada yang 3, ada yang 2. Fayaghsilu ba'dal a'dha salasan, dia mencuci sebagian badannya 3 kali. Wa ba'daha marratain, dan sedangkan yang lain 2 kali. Wa ba'daha marrah, dan yang lain 1 kali. Jadi taslis itu sunnah, dan boleh juga dicampur, mix gitu ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Kullu hadza ja'at bihi sunnah, dan ini semua diterangkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan dalam hadis ini, annal muslim idza tawaddaa wa shalla rak'ataini la yuhaddits fihi ma nafsuhu bi syai'in fa inna hadza min asbabil maghfirah. Maka dalam hadis ini ada suatu keterangan bahwasanya apabila selesai berwudu dia tidak berbicara dan langsung sholat, maka itu termasuk dari sebab-sebab dia diampuni. Wa fil lafzi al-akhar, dalam redaksi yang lain, idza tawadda'a fa asbagha al-wudu fa shalla rak'ataini yakbilu fihima biqalbihi wa wajhihi 'ala Allah wa la yuhaddis nafsahu bi syai'in minal waswas ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila dia berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, dan dia dalam keadaan hatinya hanya dihadapkan kepada Allah, khusyuk kepada Allah, kemudian tidak ada rasa was-was. Jadi yuhaddis nafsahu di sini ada yang mengartikan hatinya tidak ada rasa was-was. Dalam beberapa referensi
Ada yang mengartikan tidak berbicara kepada orang lain. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampuni dosa-dosanya. Wal murad as-shaghair, yang diampuni apa? Yang kecil saja. Idza ijtanabal kaba'ir, dengan syarat dia menghindari yang dosa besar. Amma idza lam yajtanib kaba'ir fa innaha tabqa alaihi shaghair wal kaba'ir. Apabila dia kemudian tidak meninggalkan dosa besar, maka dosa kecil dan besarnya akan tetap seperti itu. Diampuni dosa ketika berwudu itu adalah dengan syarat dia menghindari dosa besar. Maka dengan wudu itu dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat menghindari kabair. Kalau dia melakukan kabair maka tidak diampuni dosa-dosa kecilnya. Dosa besarnya dan dosa kecilnya tetap. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih alladzi rawahu Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Dari salat 5 waktu, Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat yang lain, salat Jumat ke Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun adalah sebagai penebus atau penghapus lima bainahunna, dosa-dosa di antara keduanya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat, di antara Ramadan ke Ramadan, idzajtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dihindari. Wa fi lafdhin, dan dalam sebuah lafaz yang lain, malam taushu al-kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, malam taushu kabirah. Ada yang pakai malam taushu al-kabair, ada yang pakai malam taushu kabirah. Dalam lafaz yang lain, malam tusib al-maqtalah, selama dia tidak melakukan pembunuhan. Hadhihi raka'atan sunnatul wudu. Maka 2 rakaat yang dilakukan ini namanya 2 rakaat sunnah wudu. Jadi disunnahkan setelah kita berwudu itu salat sunnah 2 rakaat. Sunnatul wudu takun ba'da kulli wudu, dan salat sunnah wudu itu dilaksanakan setiap selesai wudu. Fa idza shalla mathalan sunnatud duha dakhalat sunnatul wudu fihi. Apabila seseorang setelah selesai wudu kemudian dia langsung salat duha, maka sholat sunnah wudunya itu masuk di dalam sholat sunnah duha tersebut. Maksudnya bagaimana? Orang yang kemudian selesai wudu kemudian langsung sholat sunnah duha, dia masih mendapati pahala sholat sunnah selesai wudu. Begitu, dapat 2 pahala. Fa idza dakhala al-masjid wa shalla sunnatat ratibah aw adh-dhuhr aw al-fajr dakhalat fihi sunnatal wudu. Apabila ada orang masuk masjid kemudian sholat sunnah rawatib sebelum ba'da sholat itu ya, baik dia waktu zuhur atau waktu fajar, maka itu termasuk sunnah wudu. Anda berwudu dari rumahnya, masuk masjid, kemudian langsung sholat qabla zuhri atau qabla al-fajri, maka itu pun dihitung sebagai sholat sunnah wudu. Wa idza shalla sarat sunnatal wudu walau nawa fa idza tawaddaa wa shalla wa in nawaha sunnah ratibah aw duha aw istiftahi shalatil lail dakhalat sunnatal wudu fiha. Apabila dia sholat apapun maka itu sholat sunnah wudu. Apabila dia sholat apapun setelah wudu maka itu menjadi sholat sunnah wudu. Walau manawas, sekalipun dia tidak berniat itu. Fa idza tawaddaa wa shalla wa in nawaha sunnah ratibah aw duha aw istiftahi shalah lail dakhalat sunnatul wudu fi. Apabila ada orang kemudian berwudu, kemudian sholat, kemudian sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah malam, apapun itu yang dilakukan setelah wudu, maka itu semua masuk di dalam sholat sunnah wudu. Jadi sholat apapun yang kita lakukan setelah berwudu itu dianggap sholat sunnah wudu. Kadzalikal fariidah idza ja'at dakhala fil fariidah dakhalat sunnatul wudu fil fariidah. Apabila Anda kemudian tidak sholat sunnah, habis wudu langsung sholat fardu begitu. Habis wudu langsung sholat zuhur, maka sholat sunnah wudu masuk dalam sholat sunnah fardu itu walaupun Anda tidak berniat ya. Wa hadhihi rak'atan yustahabbu salatuhuma hatta walau kana waqtan nahi. Maka 2 rakaat setelah wudu ini disunnahkan untuk sholat walaupun ada di waktu-waktu yang dilarang, li'annaha sabab, karena ini sholat yang ada sebabnya. Wal jumhur yarawna annaha la taf'al salat dzawatil asbab fi waqtin nahi. Adapun jumhur berpendapat bahwasanya tidak dilakukan sholat yang mempunyai sebab itu di waktu yang dilarang. Wa yaqulun, mereka berpendapat, inna hadisin nahi asahhu wa aktsar. Adapun hadis yang melarang lebih sahih dan lebih banyak. Wakin al-arjah annaha taf'al walau fi waqtin nahi. Tapi yang lebih rajih
tetap dilakukan, karena walaupun di waktu yang dilarang, karena disebutkan itu adalah sunnah salat yang dilakukan ada sebabnya. Wa hadhihi sunnah tu'addu min iqrari sallallahu alaihi wasallam wa min qawli fa inna aqarra bilalan hina qala. Ini adalah sunnah yang disebut dengan sunnah takrir ya, karena Nabi mentakrir atau memberikan ketetapan atas apa yang dilakukan oleh Bilal. Jadi Bilal itu setiap selesai wudhu beliau sholat 2 rakaat, maka Nabi pun memberikan takrir atau ketetapan di situ. Ma tawaddatu wudu'an fi lailin aw naharin, katanya Bilal, illa wa shallaitu bihi rakataini. Saya tidak pernah wudhu baik di malam ataupun di siang hari kecuali aku sholat 2 sunnah setelahnya. Jadi penting bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah wudhu ini. Kalau tidak selesai wudhu langsung sholat begitu. Terutama misalkan orang yang disunnahkan juga bagi kita untuk selalu menjaga kesucian badan, teman-teman. Misalkan selesai Anda berhadas langsung wudhu, dan setelah wudhu itu langsung sholat kalau bisa gitu. Pergi ke masjid misalkan untuk qada'il hajah, kemudian belum masuk waktu sholat, Anda wudhu di masjid itu, kemudian sholat langsung di masjid itu lebih bagus ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga wudhu ini dan bisa menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.